kita akan membahas bakat yang keenam, yang dari 34 tema bakat dari mapping, yang kita coba bahas satu bakat per hari. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang bakat learner. Jadi, apa sih bakat learner itu? Nah, bakat learner itu adalah bakat yang bisa kita gambarkan bahwa kalau misalnya kita memiliki bakat learner yang tinggi, kita itu adalah orang yang senang dengan mempelajari hal yang baru, atau senang dalam mempelajari keterampilan yang baru. Jadi memang sangat semangat dalam belajar, sehingga karena senangnya seseorang yang bakatnya learner ini untuk belajar, sehingga mereka bisa belajar sangat cepat. Jadi kalau dibilang kayak spons lah gitu, nyerap tuh cepat gitu ya. Karena dia senang dengan proses. Jadi sebenarnya intinya yang dia senangi adalah proses, asalnya dari tidak tahu menjadi tahu. Proses asalnya tidak bisa jadi bisa, itu dinikmati prosesnya, dan dia bisa belajar dengan cepat gitu ya, karena mereka sangat menikmati prosesnya. Nah, itu yang bisa dirasakan bila seseorang mempunyai bakat learner yang tinggi. Nah, silakan dilihat ke diri Anda, apakah Anda termasuk orang yang kemampuan atau bakat learner yang tinggi atau tidak. Biasanya juga salah satu cirinya adalah orang learner itu termasuk cepat dalam mengadopsi teknologi baru atau mempelajari teknologi baru atau menguasai hal-hal baru. Misalnya kalau dalam perubahan sistem komunikasi mulai dari SMS ke WA, ke Telegram dan lain-lain, itu cepat kalau orang-orang learner itu. Nah, itu hanya salah satu contoh ya. Tapi yang lainnya, bila ada ilmu-ilmu baru atau tambahan ilmu yang baru, orang-orang akan semangat untuk mempelajari hal yang baru tersebut. Sehingga terlihat mereka sangat haus dengan ilmu baru. Nah, itulah orang-orang learner. Nah, memang setiap orang pada dasarnya senang untuk belajar atau senang mengetahui, mempunyai rasa ingin tahu yang besar ya terhadap sesuatu. Nah, tapi bedanya antara orang learner dengan orang-orang yang bakat learner-nya rendah, itu adalah motivasi. Orang learner itu termotivasi untuk karena kesukaan mereka adalah proses, asalnya tidak tahu menjadi tahu. Jadi mereka juga sangat cepat dalam belajar. Kalau orang-orang responsibility mungkin dasari oleh tanggung jawabnya, sehingga dia belajar karena untuk bertanggung jawab terhadap sesuatu, dia harus mempelajari hal tertentu. Orang ideation mungkin karena dia ingin melihat ide-ide baru. Orang yang lain gitu ya, mungkin orang-orang yang bakatnya yang lain, mungkin terpengaruh oleh bakatnya tersebut. Sementara kalau orang learner memang senang dengan proses belajarnya, sehingga mereka sangat menikmati itu. Itu orang learner. Jadi memang dalam belajar dia natural gitu ya. Jadi nggak perlu didikte, diatur-atur, dia sudah belajar dengan baik, dengan semangat gitu. Makanya orang learner secara natural dia memang bisa menyerap ilmu dengan baik. Nah, paling yang perlu diperhatikan untuk orang-orang yang bakatnya tinggi di learner adalah bagaimana bisa fokus atau bisa jangan terlalu random ya belajarnya, sehingga tidak mempunyai arah. Gitu. Harusnya yang perlu dipikirkan adalah apa yang dipelajari itu outputnya apa, terus bagaimana apa istilahnya bisa berkualitas sehingga bisa nanti bermanfaat. Nah, jadi lebih ke arah bagaimana yang bisa dipelajari itu bisa dilakukan untuk berkarya. Nah, ini penting bagi orang-orang yang bakatnya tinggi di learner. Karena bila tidak nanti mungkin dia akan pelajari banyak hal, tapi ternyata untuk tugasnya dia sendiri mungkin dia tidak banyak belajar. Nah, ini mungkin akan mempengaruhi kinerjanya. Nah, tapi bila
seorang learner itu bisa fokus dengan apa yang penting dan juga hasilnya, output-nya apa. Nah, itu akan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya bakat ini untuk bermanfaat lebih banyak lagi bagi orang lain. Nah, itu yang terkait dengan learner. Ada beberapa ya potensi kekuatan yang bisa dimiliki oleh orang learner. Sebenarnya apa-apa yang ada di strength cluster yang bersifat thinking, kemudian reasoning, dan juga generating idea itu bisa dibilang bisa dimiliki oleh orang learner. Salah satunya adalah untuk synthesizing. Ya, synthesizing itu adalah orang yang punya kemampuan menggabung-gabungkan ide, kemudian sehingga menghasilkan ide yang baru atau hal yang baru. Itu synthesize. Ya, jadi itu synthesizing itu juga bisa dimiliki oleh orang learner, mungkin juga dengan gabungan ideation ya, orang yang bakatnya ideation tinggi sehingga dia bisa menggabungkan ide-ide itu karena dia belajar cepat dan dia bisa melihat ide-ide itu atau ilmu-ilmu itu apa yang bisa digabungkan dan buat ilmu yang baru yang hasil sintesa dari ilmu yang ada. Atau juga explorer orang yang senang meneliti gitu ya. Itu memang pada dasarnya orang-orang meneliti itu kan mempelajari sesuatu yang baru, mendalami gitu ya. Tambah mungkin talents lagi, misalnya beberapa talents yang lain, bisa di analytical atau maximizer. Saja itu memperkuat sehingga orang itu benar-benar mendalami sesuatu dan pelajari sesuatu yang baru sebagai peneliti, explorer. Nah, itu hanya 2 contoh dari contoh-contoh banyak yang lain yang bisa dilihat dari orang-orang yang kuat di learner ini. Nah, jadi untuk talents learner ini banyak sekali ya peran-peran yang bisa dijalankan gitu ya. Salah satunya adalah jadi konsultan ya. Kenapa? Karena dia cepat belajar, dia wawasannya luas, dia suka sesuatu yang baru, jadi untuk jadi konsultan ya bagus. Kemudian juga di bidang IT ya, information technology, di mana bidang IT itu cepat sekali perkembangannya sehingga seseorang terus belajar dengan cepat, dan itu orang-orang learner itu akan bisa lebih cepat lagi dia dalam menyerap gitu ya. Sehingga dia bisa menggunakan ilmunya itu untuk terus istilahnya mengikuti perkembangan IT yang terbaru. Juga tentang teknologi-teknologi baru ya, orang yang bekerja di bidang teknologi yang baru, di bidang science yang high end ya, itu juga sangat membutuhkan orang learner. Guru ya, karena guru kan harus belajar terus hal-hal baru, dan itu juga akan sangat bagus apabila orang learner di situ. Juga emang ada beberapa profesi yang membutuhkan belajar banyak hal ya, kayak kedokteran itu, tapi dia harus tambahin dengan talents lain ya, talents tanggung jawab, responsibility, juga talents analytical gitu ya. Itu juga akan bantu kalau untuk jadi misalnya dokter gitu ya. Karena ilmunya banyak sekali dan harus pelajari hal yang baru, banyak sekali. Dan orang learner biasanya tidak ada masalah untuk pelajari banyak hal, sesuatu yang baru bagi mereka yang mereka akan tertarik. Kemudian juga learner itu bisa jadi katalisator perubahan, di mana mereka itu orang tipenya itu bisa mempelajari dengan cepat, sehingga mereka juga bisa menjadi pembawa perubahan. Nah, contohnya sekarang di teknologi yang baru, orang-orang learner dengan teknologi online itu mereka akan menerapkan dengan cepat. Mereka bisa menyesuaikan dengan teknologi, dengan kondisi-kondisi yang baru. Jadi secara kemampuan adaptasinya tinggi. Tapi ke arah ilmu ya, ke arah gimana mempelajari yang baru. Sementara adaptability, talent yang nanti kita akan pelajari itu lebih ke arah bagaimana dia beradaptasi dengan kondisi-kondisi berbeda. Sementara kalau ini adalah kemampuan dia untuk menyesuaikan atau mempelajari hal baru, karena kesenangan mereka terhadap mempelajari hal yang baru. Nah, itu tentang learner. Jadi kalau misalnya Anda learner, silakan terus diasah untuk bagaimana bisa efektif mempelajari hal baru, tapi tolong fokus terhadap apa yang penting bagi Anda. Sehingga nanti Anda benar-benar bisa mempelajari dengan mendalam dan juga
banyak hal, wawasan yang bisa memperkuat peran Anda untuk bermanfaat. Apabila Anda learner-nya rendah, ya mungkin Anda juga bisa memanfaatkan orang-orang learner untuk masuk bersinergi dengan Anda untuk bidang-bidang yang memang membutuhkan mempelajari cepat dan juga membutuhkan teknologi-teknologi baru. Nah, ini akan sangat bagus apabila Anda bersinergi dalam hal itu. Mungkin itu dari saya tentang learner. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.